Hai Movie Mania, kembali lagi bersama saya di Run Movie. Di alur cerita film kali ini, saya akan membahas film yang berjudul Cannibal yang dirilis pada tahun 2013 di Spanyol. Cannibal mengisahkan tentang seorang pria berprofesi sebagai penjahit yang menempati sebuah apartemen kelas bawah di negara Spanyol. Namun tampangnya yang terlihat baik dan elegan di balik setelan jas tuxedo yang selalu ia gunakan membuat siapapun tak menyangka jika pria ini adalah seorang psikopat berdarah dingin yang mengidap sebuah kelainan, di mana dirinya menyukai para wanita cantik, tetapi bukanlah terpikat secara seksual, melainkan ia menyukai daging para wanita-wanita itu, dan tentunya untuk disantap setiap harinya. Bagaimana kisahnya? Langsung saja, inilah dia, Cannibal. Suatu malam terlihat sebuah mobil yang sedang mengisi bensin di pom. Setelah mengisi bensin, mobil itu lalu segera meninggalkan pom tersebut untuk kembali melanjutkan perjalanan mereka. Di dalam mobil berisi seorang pria berkacamata dengan istrinya yang sedang tidur. Namun tanpa mereka sadari, sejak mereka berada di pom sebenarnya ada sebuah mobil yang tengah mengawasi mereka. Dan kini mobil itu sudah mengikuti mereka dari belakang. Keadaan jalan yang begitu sepi membuat si pria berkacamata itu mulai merasakan sesuatu yang aneh ketika mobil yang ada di belakangnya kini sudah berada tepat di samping mobilnya. Jangankan ingin menyapa, membuka kaca pintu mobil pun ia tak berani. Ketakutannya segera berakhir saat mobil itu pun mendahuluinya, tak jelas apa maksud dan tujuannya. Setelah mobil itu berlalu, pria berkacamata itu pun merasa lega, di mana saat itu ia berpikir si pengendara mobil tersebut hanyalah seorang iseng yang sengaja ingin mengerjainya. Ia pun kembali melanjutkan perjalanan tanpa menceritakan kejadian itu kepada istrinya. Waktu pun terus berlalu, di mana tiba-tiba muncul sebuah mobil dari arah depan seakan-akan ingin menabrak mobilnya ke arah mobil si pria berkacamata. Sampai akhirnya inilah yang terjadi. Setelah mobil itu terperosok dan terbalik di pinggiran jalan, seorang psikopat turun dari mobilnya lalu memilih si wanita dan menyeretnya dimasukkan ke dalam mobil. Sementara si pria berkacamata ditinggalkan begitu saja, yang tak jelas bagaimana nasibnya. Singkat cerita, malam pun kini berganti pagi. Terlihat sebuah lokasi daerah terpencil, yaitu sebuah pegunungan yang sangat curam dan bersalju. Psikopat itu mengeluarkan mayat wanita tersebut dari mobil dan menyeretnya masuk ke dalam sebuah pondok dan meletakkannya di atas sebuah meja, lalu menanggalkan semua kain yang menutupi tubuh wanita itu. Setelah tubuh polos itu sudah tak berpakaian, psikopat itu lalu mengambil beberapa senjata tajam, kemudian membabat tubuh wanita itu hingga menjadi beberapa bagian. Gila bener sih ini psikopat. Setelah psikopat tersebut menyelesaikan pekerjaan yang tak lazim itu, ia pun lalu pulang dengan memaksakan diri menerobos hujan yang begitu deras, seakan-akan tak sabar ingin segera sampai di apartemennya. Setibanya di apartemen, ia lalu mengeluarkan sebuah tas berisikan daging mentah yang sudah difilet dan dibungkus rapi menggunakan plastik. Setelah itu, potongan-potongan daging tersebut ia masukkan satu persatu di dalam kulkas, dan sebagian lagi ia olah untuk ia santap malam itu juga. Di keesokan paginya, ia pun beraktivitas seperti biasa. Ia keluar rumah dan menyapa tetangganya, bahkan menerima tamu ke apartemennya, seakan-akan sedang tak terjadi apa-apa. Suatu ketika terlihat ia sedang sibuk mengukur pakaian untuk menjahit. Sekarang kita sudah sangat diperjelas dengan sosok psikopat ini yang berprofesi sebagai seorang penjahit. Ia bernama Carlos. Suatu malam, di saat ia baru saja pulang dan masuk melalui pintu apartemennya,
ia secara kebetulan berpapasan dengan seorang wanita cantik bernama Alexandra. Saat itu juga Alexandra memperkenalkan dirinya sebagai penghuni baru di apartemen itu dan akan menjadi tetangga Carlos nantinya. Ketika Carlos sudah berada di dalam kamar apartemennya, ia melihat Alexandra dari jendela yang kamarnya itu berada tepat di atas kamar si Carlos. Sampai suatu ketika, tatapan mereka saling bertemu pandang satu sama lain, di mana terlihat Alexandra sepertinya memiliki ketertarikan pada Carlos yang hanya menatapnya dengan dingin. Bahkan setiap saat di lokasi yang sama, Alexandra selalu memperlihatkan tatapan-tatapan yang cukup menggoda. Namun Carlos tetap saja membalasnya dengan tatapan dingin. Hingga suatu pagi, ketika Carlos sedang menjahit pakaian, terdengar ketukan dari luar pintu. Ketika pintu itu ia buka, ternyata itu adalah Alexandra. Di dalam sana, Carlos seakan tak percaya bahwa wanita cantik itu kini sudah berada di dalam apartemennya. Setelah berbasa-basi sesaat, Alexandra pun lalu bercerita bahwa dirinya adalah seorang wanita yang berprofesi sebagai terapis di panti pijat panggilan. Ia meminta tolong kepada Carlos untuk merekomendasikan jasa pijatnya kepada pelanggan Carlos yang mungkin sedang butuh pijatan. Dan Alexandra juga menawarkan pada Carlos, jika kapanpun Carlos butuh dipijat, ia pun siap melakukannya. Asik, enak nih. Malam harinya, ketika Carlos sedang mendesain pakaian, ia samar-samar mendengar teriakan Alexandra yang sedang bertengkar dengan seseorang melalui telepon. Teriakan dan bantingan pintu yang dilakukan oleh Alexandra itu cukup membuyarkan konsentrasi Carlos yang sedang ingin berkonsentrasi bekerja di malam itu. Di mana tak berapa lama setelah itu, Alexandra datang menemuinya dan minta tolong pada Carlos untuk menelpon polisi, di mana ia mengaku saat ini dirinya sedang terancam dengan seseorang yang tadi menelponnya. Awalnya Carlos menolak untuk membantu dengan alasan bahwa dirinya tak ingin mendapatkan masalah. Namun pada akhirnya ia pun luluh dan menemani Alexandra ke kantor polisi. Beberapa hari kemudian, Carlos kedatangan seorang tamu, yaitu seorang wanita yang terlihat sangat mirip sekali dengan Alexandra. Wanita itu pun mengatakan maksud dan tujuannya untuk menemui Carlos. Wanita cantik yang ternyata bernama Nina adalah saudari kembar dari Alexandra yang sengaja mendatangi apartemen tersebut dikarenakan ia tak mendapatkan kabar dari Alexandra. Padahal setiap saat ia selalu berkomunikasi dengan saudari kembarnya itu. Hingga suatu malam, ketika Carlos kembali menyantap daging yang ia olah dari dalam kulkasnya, pikirannya hanyalah dipenuhi rasa penasaran dengan sosok wanita yang bernama Nina itu. Dalam hati ia bertanya, apakah ia sedang jatuh cinta pada Nina? Atau malah penasaran dengan rasa daging saudari kembar Alexandra tersebut? Keesokan paginya, Carlos kembali bertemu dengan Nina tepat di depan pintu kamar Alexandra. Saat itu Nina mengatakan pada Carlos bahwa ia berencana tinggal sementara di apartemen itu sampai mendapatkan kabar tentang keberadaan Alexandra. Lalu mereka pun masuk ke dalam kamar dan melihat isi apartemen yang sudah sangat berantakan. Beberapa hari kemudian, Nina kembali datang menemui Carlos. Ia bercerita bahwa Alexandra sebenarnya kabur dari rumah setelah mencuri uang orang tua mereka sebesar 3.000 euro, di mana uang itu adalah tabungan orang tua mereka selama bertahun-tahun untuk membeli sebuah rumah, yang pada akhirnya ibu mereka harus meminjam uang untuk membeli rumah itu. Namun mereka tak tahu harus bagaimana mengganti uang yang sudah mereka pinjam. Hingga suatu saat ketika mereka kembali bertemu, Carlos memberikan uang pada Nina sebesar 3.000 euro. Antara senang dan tak enak dengan pemberian itu, Nina mengatakan bahwa ia tak tahu kapan ia dapat mengganti uang itu kepada Carlos. Namun Carlos mengatakan pada Nina kalau uang itu tak perlu dikembalikan. Saat itu ia menyuruh Nina segera pergi dan memberikan uang itu kepada orang tua mereka. Saat itu Nina mulai berpikir Carlos ingin mendapatkan imbalan dari kebaikannya tersebut. Di mana suatu malam
Nina mencoba membalas kebaikan Carlos itu dengan memijatnya. Bahkan ia juga memberikan tubuhnya untuk ditiduri oleh Carlos. Namun dugaan Nina itu salah, di mana saat itu juga Carlos menolak melakukan itu karena memang tujuannya ingin membantu Nina. Keesokan harinya kita akan diperlihatkan sebuah kafe berlokasi di pinggir pantai, di mana saat itu Carlos memperhatikan seorang wanita yang bersama dengan pacarnya. Tak berapa lama sepasang kekasih itu meninggalkan kafe, lalu memilih untuk berenang di pantai. Ketika mereka sedang asik berenang, Carlos diam-diam memasuki mobil mereka dan menyalakan mesin mobil itu. Kedua pasangan itu pun sontak kaget ketika melihat seseorang memasuki mobil mereka. Sampai akhirnya si pria yang dalam keadaan bugil itu pun berlari sambil meneriaki Carlos yang berada di dalam mobilnya. Namun tiba-tiba Carlos pun menabrak pria itu. Setelah si pria tewas, tinggallah wanita itu sendirian yang masih berada di dalam air. Carlos menunggunya di pinggir pantai, berharap wanita itu keluar dari dalam air. Sampai akhirnya malam pun tiba, namun wanita itu masih saja berada di sana. Hingga tak berapa lama, wanita itu pun tenggelam kehabisan tenaga ditelan ombak bersama dengan gelapnya malam. Di keesokan harinya, Nina ditelepon oleh seorang dokter bagian forensik, di mana dokter itu bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk menyelidiki kasus hilangnya Alexandra. Dokter itu mengatakan ada sesosok mayat wanita ditemukan di pinggir pantai yang ciri-cirinya mirip dengan Alexandra. Singkat cerita, Nina pun mengajak Carlos untuk mengantarnya ke rumah sakit itu. Namun ketika Nina mencoba mencocokkan ciri-ciri Alexandra dengan jasad wanita itu, ia pun merasa lega karena jasad itu bukanlah saudari kembarnya. Sampai suatu ketika, berita hilangnya Nina yang tak kunjung mendapatkan kejelasan memicu rasa penasaran pihak kepolisian. Mereka lalu mendatangi apartemen milik Alexandra untuk melakukan penyelidikan. Namun entah kenapa Carlos terlihat gelisah, di mana ia menyembunyikan brosur iklan yang pernah diberikan Alexandra beberapa waktu yang lalu kepadanya. Hingga suatu malam, hal itu membuat kecurigaan Nina pada Carlos, di mana saat tengah makan malam bersama, ia menanyakan tentang brosur iklan pijat Alexandra yang ia temukan di dalam saku jasnya. Namun saat itu Carlos menjawab bahwa Alexandra memberikan brosur itu kepada semua penghuni apartemen. Hal itu akhirnya membuat Nina yang awalnya curiga, akhirnya pun merasa tenang dengan jawaban Carlos tersebut. Setelah makan malam selesai, Carlos bercerita bahwa ia memiliki sebuah rumah pondok di daerah pegunungan, di mana ia sesekali mengunjungi pondok itu untuk menghabiskan waktunya, sekedar untuk menenangkan pikiran. Carlos bermaksud mengajak Nina untuk ikut bersamanya ke sana. Tak perlu pikir panjang, Nina terlihat senang dan mengiyakan ajakan Carlos. Di keesokan paginya, mereka pun pergi ke pondok itu. Setiba mereka di sana, Nina terlihat sangat berbahagia dan menikmati panorama indah yang terbentang di depannya, di mana kebahagiaannya semakin terasa ketika malam harinya mereka berdua menikmati segelas anggur ditemani dengan tungku perapian yang menghangatkan tubuh mereka. Nina merasa seperti mimpi, di mana ia mulai berpikir bahwa Carlos sangat baik kepadanya karena Carlos menyukai dirinya. Tanpa terasa malam pun semakin larut. Beberapa gelas wine yang ia teguk membuat ia tertidur tak sadarkan diri di bangku sofa. Carlos yang melihat hal itu melucuti pakaian Nina sampai tak tertutupi sehelai benang pun. Lalu ia membawa Nina dan meletakkannya di atas meja pemotongan. Setelah ia memandangi tubuh polos itu, ia lalu mengambil sebilah pisau untuk memutilasi tubuh Nina seperti yang ia lakukan di awal film. Namun baru saja ia hendak melakukan itu, pikirannya tiba-tiba berubah seketika, di mana seakan-akan ia tak kuasa melakukan hal itu pada orang yang sebenarnya sangat ia cintai. Hingga pada akhirnya Nina pun terbangun dan tersadar dirinya berada di tempat tidur dengan tubuhnya yang sudah tak berpakaian. Hal itu membuat Nina senang, di mana ia berpikir kalau tadi malam Carlos telah mengulek-ulek dirinya. Nina lalu memanggil Carlos dan ingin melakukannya lagi dalam keadaan sadar. Namun anehnya saat itu Carlos hanya diam, bahkan sama sekali tak terlihat ingin melakukan itu. Sayang banget los, serabi lempit kok dianggurin.
Namun saat itu Nina lagi-lagi berpikir bahwa Carlos memang sedang tak ingin melakukannya. Tak terasa mereka pun sudah berada seminggu di lokasi itu. Hingga suatu malam, Carlos pun bercerita dengan mengungkapkan sebuah kenyataan, di mana sebenarnya Alexandra tidak hilang begitu saja, melainkan ia telah membunuhnya ketika Alexandra meminta mengantarkannya ke kantor polisi. Bahkan Alexandra bukanlah orang pertama yang sudah ia bunuh, melainkan ada banyak wanita-wanita yang sudah tewas. Saat itu juga kebahagiaan yang dirasakan oleh Nina berubah seketika. Namun ia masih tak yakin dengan apa yang dikatakan Carlos. Lalu ia bertanya, jika Alexandra memang benar-benar telah ia bunuh, lalu di mana tubuh-tubuh itu ia letakkan? Carlos menjawab bahwa semua tubuh-tubuh wanita itu telah ia potong-potong dan ia makan. Nina yang masih saja tidak percaya, lalu kembali bertanya, kenapa Carlos tidak membunuhnya? Namun Carlos menjawab bahwa Nina berbeda dengan wanita lain, di mana wanita-wanita yang telah ia bunuh tersebut adalah wanita-wanita yang terlihat murahan dan sudah memiliki pasangan. Dan ia sangat tidak menyukai wanita yang sudah memiliki pasangan. Saat itu juga Carlos mengajaknya untuk segera kembali ke apartemen, di mana ia tak ingin polisi curiga dan menganggap bahwa Nina lah yang telah membunuh saudari kembarnya itu. Ketika mereka sudah berada di dalam mobil, Nina hanya terdiam dan tak menyangka pria yang ia anggap baik tersebut benar-benar melakukan perbuatan sadis itu. Pada akhirnya, ia tak dapat lagi mengontrol emosinya. Tanpa berpikir panjang, Nina memutuskan mengambil langkah nekat dengan memegang setir mobil yang sedang dipegang oleh Carlos. Ia memutar setir tersebut ke kiri dan ke kanan, membuat mobil itu akhirnya kehilangan keseimbangan, lalu terperosok ke dalam jurang yang sangat dalam. Ketika mobil telah berhenti berguling, Carlos menyaksikan Nina yang telah tewas berlumuran darah. Ia pun menangis terisak-isak meratapi jasad Nina. Ia tak menyangka jika kini ia harus menerima kenyataan di mana ia harus kembali hidup seorang diri lagi dan tak akan pernah bisa merubah perbuatannya sebagai seorang pembunuh berantai. Dan film pun selesai.